Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Babus Siyami. يثبت دخول رمضان باستكمال شعبان 30 يوما أو برؤية الهلال ويكفي شهادة عدل. فصل في شروط صحة الصوم. وشروط صحة الصوم النية، فإن كان فرضا اشترط التبييت قبل الفجر، والتعيين كصوم رمضان أو نذر أو قضاء. وشرط صحة الصوم أيضا الإمساك عن الجماع عمدا. وعن الاستجاءة وعن وصول عين إلى ما يسمى جوفا، كباطن أذن أو إحليل من منفذ مفتوح. ولا يضر وصول دهن بتشرب المسام ولا طعم الكحل بحلقه. ولا يفطر إذا فعل ذلك كله إذا فعل كل ذلك جاهلا أو ناسيا أو مكرها. ويفطر بخروج المني أو قبلة أو مضاجعة لا بفكر ونظر. وشرط صحة الصوم أيضا الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس في جميع النهار. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. ويحرم صوم النصف الأخير من شعبان إلا لنذر أو قضاء كفارة أو ورد. فاصل في شروط وجوب الصوم. شروط وجوب الصوم رمضان الإسلام والعقل والبلوغ والقدرة على الصوم. ويؤمر به الصبي والصبية إذا أطاقا ل7 سنين ويضرب على تركه ل10. ويجوز الفطر للمسافر سفرا طويلا مباحا، وللمريض إذا خاف الضرر على نفسه، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد، وللمنقذ حيوان مشرف على الهلاك. ويبدون كلهم، ويجب مع القضاء لكل يوم مد على من أفطر لإنقاذ حيوان مشرف على الهلاك، وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد. وعلى من أخر القضاء بغير عذر وجب مع القضاء الفدية، ومن أفطر بغير عذر وجب على القضاء على الفور. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillah wa syukurillah. Di malam hari ini kita kembali dalam kajian kita dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Fadhal, berkaitan pas dengan hari yang telah kita lalui beberapa hari, yaitu puasa Ramadan, yang berkaitan tentang puasa. Walaupun di sini include dari puasa wajib dan puasa sunnah. Masuk di dalam pembahasan baru yang kemarin telah kita lalui, yaitu pembahasan tentang zakatul amwal dan zakatul badan, zakatul mal dan zakatul fitr. Telah kita selesaikan sebelum bulan puasa kemarin. Dan masuk kita di dalam pembahasan puasa, dan kita ketahui bahwa puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban diwajibkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasanya 9 kali, semuanya dalam keadaan nawaqis 29 hari, kecuali 1 bulan aja 30 hari Rasulullah SAW puasanya. Begitu dari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ulama mengatakan semua puasanya Rasulullah nawaqis, kurang dari jumlah bulan yang sempurna 30 hari, yaitu 29 hari. Dan hanya satu saja yang Rasulullah SAW puasa sebulan penuh, yaitu 30 hari. Dan di sini kita bahas di Mukhtasarul Latif agak tidak berurutan. Yang harus kita bikin lebih ringkas, puasa definisinya, kemudian hukumnya, kemudian daripada kewajibannya, kemudian syarat sahnya, syarat wajibnya, kemudian sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Fadhal langsung membahas tentang kewajiban daripada puasa Ramadan, dan tidak membahas tentang definisinya. Puasa adalah, yang sering kita dengar adalah al-imsak, menahan diri. Baik itu menahan dari omongan, dari perbuatan, dari pandangan, itu namanya juga puasa.
Sebagaimana yang Allah firmankan, inna nadartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya. Aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, puasa, dan tidak sekali-kali aku berbicara hari ini kepada siapapun manusia. Itu di situ puasa dari berbicara. Dari kata saum bisa artinya secara bahasa adalah menahan dari segala apapun. Menahan dari segala apapun, baik itu omongan, makan, minum, perbuatan, dan segalanya. Dinamakan bisa di dalam bahasa Arabnya itu puasa. Definisi dalam fikihnya, imsakun anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubiha biniyatin makhsusah. Kalau mau diringkasnya, imsakun makhsus ala wajhin makhsus biniyatin makhsusah. Menahan dari hal-hal yang telah ditentukan, yaitu dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, dan berhubungan badan, dan dari hal-hal lain yang membatalkan puasa, dari fajar sampai, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Kemudian biniyatin makhsusah, dengan niat yang telah ditentukan, yaitu nawaitu sauma syahri Ramadan atau fardhi syahri Ramadan gadan lillahi ta'ala. Nah, kalau dibilang nawaitu sauma gadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala boleh juga. Yang penting harus ada kata fardhu syahri Ramadan. Ta'yin harus, kata fi'il kemudian ta'yinnya harus disebutkan. Fi'ilnya nawaitu sauma gadin an adai fardhi syahri Ramadan, disebutkan syahri Ramadannya, karena di dalam nanti dalam hukum puasanya ada 5 puasa. Puasanya ada hukum 5. Kemudian saum Ramadan, nawaitu sauma gadin an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Aku berpuasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu yang diperintahkan, dianjurkan untuk kita membacanya di dalam niat berpuasa Ramadan. Kemudian hukumnya, hukum bulan puasa ada 5. Pertama, wajib ada 6 perkara. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, puasa kafarat, puasa bayar pengganti fidyah haji dan umrah. Kemudian puasa apa lagi? Nadar, kafarah. Kemudian puasa Ramadan, kemudian puasa nadar, puasa qadha, kemudian puasa kafarah, kemudian puasa pengganti daripada haji dan umrah, pengganti daripada fidyah haji dan umrah. Satu lagi, puasaan dzihar, nadar, qadha, kafarah, badalan anil hajj wal umrah fi fidyah. Ada satu lagi saya lupa. Itu semuanya wajib. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, puasa kafarah, pembayaran kafarah bagi orang yang berhubungan badan di hari bulan puasa Ramadan, itu wajib dia membayar kafaratul udma, itu puasa syahraini mutatabi'in, 2 bulan berturut-turut. Kemudian bagi orang yang tidak bisa menyembelih kambing fidyah di haji dan umrah, dia juga boleh digantikan dengan puasa. Puasa 10 hari, 7 hari di haji, 3 hari di rumahnya, sebagai pengganti daripada dam haji atau dam umrah, fidyah haji atau fidyah umrah. Satu lagi, nanti insya Allah ketemu. Kemudian sunnah ada yang berkaitan dengan tahun, ada yang berkaitan dengan tahun, yaitu puasa Arafah, puasa tasyrik, puasa Arafah, puasa Asyura, itu berkaitan dengan tahunan.
Kemudian dengan bulanan puasa Ayyamul Bid, Ayyamul Sud. Kemudian dengan harian berkaitan dengan hari Kamis dan hari Senin. Kemudian puasa Daud, puasa sehari batal sehari, puasa sehari batal sehari. Maksudnya puasa tidak, itu saum Daud. Puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Itu namanya puasa afdal, saum Daud. Afdalnya puasa sunnah, puasa Daud. Kemudian makruh, puasa makruh. Puasa makruh yang haram dulu. Puasa yang haram hukumnya. Puasa yang haram itu puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Walaupun sah puasanya. Walaupun sah puasanya. Atau puasa seorang budak tanpa izin tuannya. Budak udah nggak ada, istri aja yang paling gampang. Istri tanpa izin suaminya, puasanya haram tapi sah. Ada puasa yang haram tidak sah juga. Puasa Idain. Puasa, tadi itu, temu langsung. Lagi nyebutin ini, mumpung inget. Puasa perintah hakim. Fi saum istisqa. Puasa wajib tadi. Puasa dengan perintah hakim untuk daripada minta turun hujan. Jadi 6 tadi itu puasa yang wajib. Puasa yang wajib 6 tadi. Ramadan, nazar, balik dulu jadi kita nih. Karena ingat Ramadan, nazar, qadha, kafarah, kemudian badal anil hajj wal umrah fidyah, kemudian yang terakhir amrul hakim fi saumil istisqa. Perintah pemerintah untuk puasa untuk minta turun hujan. Itu 6 puasa wajib. Kemudian yang haram tadi, yang haram yang sah puasanya tapi kerjaannya haram, itu puasanya seorang istri tanpa izin suaminya. Itu haram. Kemudian seorang budak tanpa izin tuannya. Kemudian puasa haram tapi tidak sah puasanya. Itu puasa Idain, puasa Idul Fitr, Idul Adha, puasa Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, kemudian puasa Ayyamut Tasyrik. Itu contoh-contohnya. Kemudian puasa nisf min Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban 16, 17, 18 tanpa diikutin 15-nya. Kalau 15-nya diikutin boleh puasanya, tapi ma'al karahah. Nah, itu makruh. Puasa setelah nisfu Sya'ban makruh. Kalau diikutin dengan 15-nya. Kalau nggak diikutin dengan 15-nya haram. Kemudian puasa Yaumis Syak, hari 29 atau 30 Sya'ban. Orang masih ragu-ragu dan mengatakan ini mungkin masih 30 atau sudah masuk bulan Ramadan. Ini 30 Sya'ban, 29 atau bulan Ramadan, ragu-ragu. Itu puasa Yaumus Syak di akhir Sya'ban. Puasa di akhir Sya'ban di hari ke-29. Itu haram kita berpuasa di hari tersebut. Kalau masih, itu aja dulu. Itu puasa makruh. Puasa makruh. Puasa sunnah tadi sudah ya. Puasa sunnah yang berkaitan dengan tahun Asyura, kemudian Arafah, kemudian tadi apa tadi? Yang berkaitan dengan setahun sekali puasanya. Arafah, Asyura, Tasu'a. Kemudian puasa Sittun Syawal. Puasa 6 setelah hari Idul Fitr. 6 hari setelah Idul Fitr. 6 Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Itu yang berkaitan dengan tahun. Ada yang berkaitan dengan bulan adalah puasa Ayyamul Bid, Ayyamus Sud. Hari ke-13, 14, 15 dan hari 28, 29, 30. Ayyamul Bid 13, 14, 15, Ayyamus Sud 28, 29, 30. Kemudian yang berkaitan dengan hari, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Dan afdalnya puasa Daud, puasa sehari
buka tidak puasa sehari, selang-seling puasa Daud. Kemudian yang makruh udah sebutkan tadi, puasa setelah nisfu Sya'ban kalau diikutin dengan 15-nya. Kalau nggak diikutin dengan 15-nya haram. Kemudian puasa ini ilmunya nangkut-nangkutan ini. Kita teruskan dulu. Itu hukumnya. Hukumnya ada 4 berarti, bukan mubah, nggak ada mubah. Haram, wajib, wajib, haram, sunnah, makruh. Hukumnya puasa. Kemudian di sini langsung ke masalah yang disebutkan oleh pengarangnya. Pengarang Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal langsung mengatakan kapan sih wajibnya puasa Ramadan. Dia langsung berbicara tentang mata wujubu syaumi Ramadan. Kapan wajibnya puasa bulan Ramadan. Yathbutu dukhulu Ramadan bistikmali Sya'ban 30 yauman. Di sini cuma 2 dibawakan oleh beliau. Yang di kitab Safinah kita pernah pelajarin 5. Kitab Safinah udah kita laluin 5. Ditetapkan masuknya bulan Ramadan dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. 1. Bistikmali Sya'ban 30 yauman. Kedua dengan subutuhu indaman ra'ahu walau kana fasiqan. Bagi orang yang melihat hilal langsung, man ra'al hilala subutuhu bihaddi man ra'al hilala walau kana fasiqan. Bagi orang yang melihat hilal langsung walaupun dia seorang fasik. Orang yang pernah melakukan perbuatan dosa besar atau masih melakukan dosa-dosa kecil dinamakan fasik. Dia lihat hilal langsung. Ke tempat hilal dia lihat hilal. Bagi dia puasa wajib. Bagi dia, bagi yang lihat langsung dia lihat hilal. Ya tentu dengan syarat dia ngerti tentang cara melihat hilal. Dzakaran hurran rasyidan sami'an basiran natigan. Dia syarat-syaratnya orangnya laki-laki, kemudian laki-laki atau perempuan, kemudian dia rusyud, udah baligh, dan dia dalam keadaan sami basir, bisa melihat, bisa mendengar. Itu syarat orang yang melihat hilalnya langsung. Kemudian subutuhu indal hakim. Di sini yang dibahas subutuhu indal hakim bi ru'yati adli syahadatin. Ketetapan di sisi pemerintah dengan kesaksian seorang adil. Kesaksian seorang yang adil. Adil adalah orang yang selain fasik tadi. Orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak pernah jatuh kepada dosa kecil. Walaupun satu orang. Walaupun satu orang. Kalau sudah dikatakan oleh seorang yang adil, orang ahli istiqamah, orang ahli ibadah, tak pernah berbuat maksiat dia, kepada seorang hakim bahwa telah kelihatan hilal, maka wajib hakim menetapkannya. Wajib si hakim menetapkannya. Apalagi kalau sekarang pemerintah kita bukan satu orang yang ngelihat, udah ratusan mungkin lebih yang ngelihat hilal secara langsung. Walaupun hilal beda pendapat ulama tentang matla'nya. Ada yang mengatakan Imam Nawawi matla'ul hilal sesuai dengan timbul dan terbitnya, tenggelamnya matahari dan bintang-bintang. Kalau sama matla'nya, maknanya terbit fajarnya, tenggelam mataharinya, kemudian terbit bintang-bintang sama di satu wilayah, maka itu dinamakan satu matla'. Imam Ar-Rafi'i mengatakan tidak, yang berdekatan jarak 24 farsakh. 24 farsakh kurang lebih 144 kilo, karena satu farsaknya 6 kilo. Kalau jarak wilayah tersebut 144 kilo digabungin oleh Imam Syargawi. Oleh Imam Syargawi, Imam Rafi'i juga yang berhadapan pendapatnya dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi maunya matlaknya sama. Matlak itu hitungan terbit fajarnya, terbit mataharinya, tenggelam mataharinya, dan terbit bintang-bintang sama di satu wilayah, itu dinamakan satu matlak.
Imam Syargawi dan Imam Rafi'i lawan dari pendapat Imam Nawawi tidak. Pokoknya negara atau wilayah yang dekat dengan dia sejarak 24 farsakh sama matlaknya, walaupun tidak tadi itu tidak sedetail Imam Nawawi mengatakan harus terbit fajarnya sama, terbit mataharinya sama, tenggelam mataharinya sama, terbit bintang-bintangnya sama. Itu syaratnya Imam Nawawi. Yang lain fuqaha mengatakan kalau ahli falak lebih cenderung kepada Imam Syargawi. Kalau yang dekat dengan dia satu daerah hanya jarak 144 kilo digabungkan matlaknya. Beda yang di jarak jauh lagi itu. Jarak jauh matlaknya mungkin berbeda. Makanya nggak bisa satu sama. Wilayah kita Indonesia apalagi gede banget. Mungkin perbedaannya lebih signifikan. Pasti beda satu wilayah ke wilayah yang lain. Kalau udah lebih dari 144 kilo nggak dijadikan satu matlak. Berbeda pasti waktunya. Berbeda waktu setiap daerah tersebut dengan daerah yang sebelahnya beda. Kalau udah 144 kilo jauh. Nah di sini kalau sudah ditetapkan oleh seorang hakim, wajib seluruhnya menerima apa yang diperintahkan oleh hakim untuk puasa Ramadan. Kalau sudah ditetapkan oleh seorang hakim. Masalahnya kita ya udah disatukan kali, wilayah Indonesia ini dijadikan satu wilayah aja kali. Allah Subhanahu wa taala alam. Hitungannya dari mana saya juga belum mendalami sih pendapat kita di Indonesia bahwa satu Indonesia ini satu wilayah. Wallahu alam. Kemudian biru'yati adli riwayatin. Dengan yang ketiga dengan dilihat oleh seorang adil tapi riwayatnya saja. Tadi adli syahadah syaratnya laki-laki. Kalau adil riwayah boleh seorang perempuan. Boleh seorang perempuan. In kana mautukan bihi, kalau dia orangnya bisa dipercaya, wajib sidquhu, maka wajib orang yang menerima berita dari adil riwayah yang bisa dipercaya orangnya, dia boleh mengambil pendapat orang yang melihat tadi, walaupun seorang perempuan. Dia ngelihat hilal dan dia orang nggak pernah didapetin dusta, makna mautukan bihi, nggak pernah didapati dusta ini orang. Maka boleh bagi orang yang dapat berita dari dia, nerima pendapat si perempuan tadi. Ini sebenarnya udah lewat nih. Boleh ngambil dari berita dari orang perempuan tadi atau orang siapa aja yang nggak selevel dengan adlu syahadah. Kalau adlu syahadah berat. Adlu syahadah berat. Adlu riwayah agak ringanan sedikit. Perempuan boleh masuk di situ. Tapi syaratnya dia nggak pernah didapati bohong. Ini perempuan, ini yang melihat nggak pernah didapatin bohong. Kalau orang yang mendapat berita tersebut dari orang yang dipercaya, wajib dia menerimanya. Wajib dia menerimanya. Ini berabe lagi nih, jadi polemik lagi nih. Makanya puasa Ramadan sebenarnya tergantung pelakunya, tergantung yang puasanya. Kalau dia percaya dengan omongan si fulan, udah selesai, dia boleh ikutin dia. Makanya jadi polemik. Makanya lebih afdal kata ulama, ikutin aja pemerintah, jadi satu semuanya. Walaupun secara hukum boleh aja nerima. Orang ngelihat hilal, dia ngelihat hilal langsung. Dan dia harus mengatakan asyhadu anni ra'aitul hilal. Dia harus mengatakan aku bersaksi aku melihat hilal secara langsung. Nah, bagi orang yang melihat hilal dan dia nggak pernah berbohong, orang yang menerima berita dari dia boleh nerimanya. Boleh dia puasa dengan pendapat orang yang lihat langsung. Tapi dengan syarat dia dipercaya. Kalau ini orang nggak bisa dipercaya, kalau yang nerimanya berita pada saat itu merasa nih orang saat ini kayaknya bener nih orang omongannya nih. Waqa'a fi qalbihi sidquhu jaza alaihi shaum. Boleh dia berpuasa
dengan pendapat orang yang dianggap dia pernah berdusta, tapi saat ini nih dia omongnya benar nih kelihatannya nih. Saat ini dia omongannya benar. Boleh baginya untuk ngikutin pendapat orang yang lihat tadi, walaupun dia orang yang nggak bisa dipercaya. Maksudnya pernah berbohong. Pernah dia berbohong. Itu ulama sampai sedetail itu. Yang terakhir dengan bidhannin biijtihad, dengan prasangka. Ini bagi orang-orang yang nggak ngelihat hilal, tapi dia dengar biasanya kalau bulan Ramadan ada beduk, ada mercon, ada apa aja tanda sebagai bulan puasa Ramadan. Dengan prasangkanya dia puasa karena dengar tadi itu beduk, dengar mercon, dengan ijtihadnya dia. Ijtihadnya dengan segala macam yang bisa dilakukan oleh dia, menyangka bahwa besok adalah puasa Ramadan. Nah, dalam prasangka ini kata ulama ada 3 kemungkinan. Kalau prasangkanya pas dengan bulan Ramadan, ya habada, udah masuk di bulan Ramadannya. Kalau nggak pas, ternyata dia puasa setelah Ramadan habis. Jadi pengganti dari puasa bulan Ramadannya, gobok daripada puasa Ramadan yang kelewatan dia. Dia puasa dari prasangka dia, ternyata lewat udah puasa Ramadan. Yang dia puasa tuh di bulan Syawal. Sebagai apa? Pengganti bulan puasa Ramadan yang kelewatan. Kalau terbalik, dia puasa ternyata belum Ramadan. Dia prasangkanya kuat besok nih Ramadan. Ternyata selama sebulan, bagi orang yang di penjara, mungkin aja nih. Yang di penjara nggak dengar apa-apa, nggak dengar berita. Dia pakai feeling aja nih. Nah, mungkin dengar apa namanya sipirnya takbir atau apa, dia main puasa aja misalkan. Ini hanya misal-misal. Atau orang yang di hutan, orang yang di tengah-tengah di gunung, perjalanan padang pasir, nggak dengar apa-apa dia. Dia mesti dengan apa? Prasangkanya dia. Kalau prasangkanya ternyata puasa yang dilakukannya sebelum Ramadan, itu dia diiktibarkan oleh ulama jadi puasa sunnah. Nggak puasa gobok, puasa sunnah. Atau sebagian ulama mengatakan gobok bagi puasa yang sebelumnya. Tapi kebanyakan ulama mengatakan jatuhnya puasa sunnah. Itu dari hukum kapan sih manusia seorang berpuasa Ramadan. Yang pertama dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Kemudian dengan ditetapkan oleh orang yang melihatnya sendiri, walaupun dia seorang fasik, dengan penetapan hakim dari berita seorang yang adil, syahadah, kemudian dengan orang yang melihatnya langsung dengan berita bukan melihat, dengan berita seorang yang adil riwayah, yang bisa dipercaya atau yang tidak bisa dipercaya tapi hatinya menerima berita tersebut. Yang kelima dengan prasangka masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad orang tersebut sendiri. Ijtihadnya dengan apa tadi? Dengan dengar bom, dengar apa mercon, dengan beduk, dengar apa aja. Wah, ini bulan Ramadan ini masuk. Kalau dulu seperti itu, mencari-cari bagaimana kalau yang di padang pasir, mungkin dia dengan kelihatan bulan, dengan arah angin, wallahu alam, dengan cara ilmu falaknya dia dipakai. Kalau tadi kemungkinan kalau dengan prasangka ada 3 kemungkinan. Di sini dikatakan 2 saja. Yasbutu dukhulu Ramadan bistikmali Sya'ban 30 yauman. Ditetapkan masuknya bulan Ramadan dengan sempurnanya 30 hari. Udah 30 hari Sya'ban, besok pasti bulan Ramadan. Au bi ru'yatil hilal katanya, atau dengan melihat hilal. Dia enggak rinciin seperti di Safinah dirinciin. Riyatul hilal adlul syahadah dan adlul riwayah beda. Di sini dikatakan dengan melihat hilal langsung. Orang melihat hilal, wajib bagi yang melihat harus puasa dia. Wajib bagi dia yang melihat hilal, walaupun nggak dipercayain sama orang. Tapi dia melihat hilal, dia yakin, dia ngerti tentunya. Dengan cara melihat hilalnya. Paham di cara melihat hilalnya, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Dia paham, dia lihat hilal, wajib bagi dia puasa. Dan wajib bagi orang yang dengar dia. Wajib bagi orang yang dengar dia dan percaya dengan dia puasa. Kalau orangnya nggak pernah tadi didapetin, dia pernah berbohong. Tapi kalau orangnya pernah berbohong, boleh menerima berita dari dia.
Biru'yatil hilal wa yakfi syahadatu adlin katanya. Dan cukup hanya kesaksian orang adil, satu orang saja. Kalau biasanya kan kesaksian itu mesti 2 orang, tapi dalam masalah hilal 1 orang aja, tapi adlu syahadah bukan adlu riwayah. Harus laki-laki. Kalau belum buka puasa dia jadi wisol niat lagi. Makanya disyaratkan buka puasa dulu, kemudian dia niatkan baru untuk puasa besok harinya. Dari mulai maghrib sampai fajar. Dan kebiasaan ini yang salah. Orang masih makan aja habis imsak. Makan aja habis imsak, adzan dia nggak mau berhenti dari makanannya. Batal. Karena apa? Adzan bertanda apa? Sudah masuk waktu fajar. Yang disyaratkan adalah fajarnya. Kalau udah fajar udah nggak boleh ngapa-ngapain. Ini kebanyakan orang awam, masih belum adzan. Adzan kadang-kadang masih ada penghalang tanpa ada pelapis. Dengan memasukkan kemaluannya ke kemaluan apapun. Kemaluan apapun, binatangkah dia, manusiakah dia, depankah dia, belakangkah dia, sama. Depan bib, bisa bib, pedang mempedang. Maknut maksudnya. Nah, maksudnya banci yang tadi muskil. Banci muskil itu ada 2 kemaluan depan. Oh, pedang mempedang gimana dia masukin? Yang ada keluar maninya, dengan keluar mani. Itu anil jima, jimanya mutlak. Binatangkah dia, kemudian orang matikah dia, orang hidupkah dia, kemudian depankah, kemaluan depan, kemaluan belakang, secara sengaja batal puasanya dan dia harus bayar denda yang besar. Denda yang besar adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang fakir 1 mud setiap harinya. Memberi 60 orang miskin makan 60 orang miskin 1 mud. Tapi itu harus berurutan dulu, harus bayarnya yang paling besar dulu. Harus kalau puasa dia harus lakukan puasa, nggak bisa ke bawahnya dulu. Nggak bisa ganti yang di bawahnya. Memberi makan 60 orang miskin. 1 miskinnya 1 mud. Nggak boleh diganti sebelum dia melakukan yang pertama. 2 bulan berturut-turut dia harus puasa, nggak boleh batal. 1 batal ngulang lagi. 1 batal puasa itu dari 2 bulan berturut-turut dia ada yang batal, ngulang lagi. Begitu beratnya. Orang yang berani-berani berhubungan badan di dalam bulan puasa Ramadan secara sengaja. Kemudian wa anil istiqa'ah, dari muntah. Muntah adalah kembalinya makanan ke dalam setelah ketelan, kembalinya makanan dari dalam perut ke batasan zahir, ha atau kha. Ha atau kha itu batasan zahir. Kalau ada yang sampai makanan ke batasan ha atau kha, itu sudah membatalkan puasanya kalau disengaja. Kalau nggak sengaja, Bib, kalau nggak sengaja tapi dikeluarkan seluruhnya tanpa ada yang balik, kalau ada yang balik batal. Kalau seluruhnya keluar, nggak ada yang balik lagi ke dalam, itu tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau dia dengan sengaja balik atau nggak balik, batal. Kalau disengaja memuntahkan sesuatu lagi yang dimakan di bulan puasa di siang-siang hari, dia berusaha dengan sengaja memuntahkannya, batal. Sengaja atau tidak sengaja. Wa an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan, dari masuknya benda ke dalam jauf. Jauf ada 2. Jauf tagdiyatan wa tadwiyatan, yaitu baton, perut, yang secara untuk pengobatan atau secara asupan makanan, namanya perut. Atau dawaan tadwiyah bas, ad-dimag, kepala kita dinamakan jauf, ad-dimag, ke otak kita, saraf kita, otak kita. Itu untuk pengobatan, misalkan disuntik. Kalau suntikannya masuk ke arah kepala,
batal puasanya. Ada suntikan yang dibolehkan secara darurat. Boleh melakukan suntikan secara darurat, tapi masalah batalnya ada khilaf ulama. Kalau suntikan itu bentuknya makanan, batal. Asupan buat badan, batal. Kalau suntikan itu hanya bentuknya di otot, nggak menjalar ke seluruh sel tubuh, urat-urat tubuh, hanya lokal kalau kita bilang, kalau mungkin bius lokal kali ya, atau suntikan lokal, hanya di otot aja, nggak menjalar kemana tuh obatnya kemana-mana, di situ aja udah, di tempat sakitnya aja, nah, itu tidak membatalkan. Tapi kalau obatnya menjalar ke perut, ke otak, batal kata ulama. Itu yang sering ditanyakan. Kalau obat, kalau secara darurat dibolehkan buka puasanya. Dibolehkan dia suntik boleh. Kalau enggak kan nggak boleh. Membatalkan puasa secara sengaja nggak boleh, haram. Tapi kalau dalam keadaan darurat boleh disuntik. Masalah batalnya ada dua. Kalau itu obat bentuknya asupan makanan, batal secara mutlak. Kalau itu obat bentuknya lokal, ke tempat yang sakit aja, itu suntikannya, ke tempat yang sakit aja, maka hanya tidak membatalkan puasanya. Kalau itu obat menjalar, masuk ke perutnya, masuk ke otaknya, itu suntikan membatalkan puasanya. Wajib atasnya qadha. An-nusuli aini ila ma yusamma jaufan. Masuknya sesuatu selain dubab, selain lalat. Orang lenggangak atau masuk lalat. Apa? Dimaafkan kata ulama. Begitu juga gurbalata tarik, debu jalanan. Nah, debu jalanan walaupun kita ngangap kata ulama, nggak masalah. Debu, siapa yang bisa jagain debu? Begitu juga garbalati daging, tepung. Kita lagi masak, tepungnya kesedek. Kalau kita bilang masuk ke mulut kita atau masuk lupa, kalau lupa atau makan bebas. Makan sepiring dua piring lupa, iya nggak apa-apa. Yang penting lupa, jangan belagak lupa. Au mukrahan atau dipaksa, batal. Batal memasukkan sesuatu ke dalam jauf dengan tidak batal memasukkan sesuatu ke dalam jauf dengan dipaksa, dengan syarat-syarat dipaksa. Dia nggak bisa minta tolong. Yang kedua, dia yakin bahwa apa yang diancam oleh si pemaksa ini akan dilakukan, dicacatin tubuhnya atau dibunuh dia dengan paksaan. Kalau lo nggak buka puasa, anda bunuh. Kalau nggak puasa, anda potong tangan. Dia yakin akan dilakukan itu. Yang ketiga, dia nggak bisa lari. Yang keempat, nggak boleh ada pilihan. Ente buka pakai ayam apa pakai telur. Ente pilih telur, batal. Karena ada dua pilihan. Nggak boleh. Tar dulu, kalau masih ada dua pilihan, diam aja deh. Sampai udah, makan nanti ayam. Boleh. Tapi pakai disuruh pilih, ente yang milih berarti, bukannya dipaksa. Ayam aja lebih enak. Itu kata ulama, nggak boleh. Selama ada pilihan, tidak dinamakan terpaksa.